Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari kitab Yeremia pasal yang ke-33 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali datang firman Tuhan kepada Yeremia, di mana Yeremia ada dalam satu kondisi, dia sedang terkurung. Artinya dalam satu kondisi yang berat, satu kondisi yang sulit, satu kondisi yang mungkin sulit untuk dipahami. Sebagai gambaran saudara, bahwa dalam kehidupan kita juga seringkali ada kondisi-kondisi yang kita tidak mengerti, kondisi-kondisi yang tidak kita pahami. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa begini, kenapa begitu, dan sebagainya saudara. Tetapi kemudian datanglah firman Tuhan, di mana ayat 2 ditegaskan, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dan yang membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Di ayat 2 ini, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, dan firman Tuhan itu menegaskan tentang kemahakuasaan Tuhan, di mana ayat 2 ditegaskan bahwa Dia yang menjadikan bumi, yang membentuknya dan menegakkannya. Jadi dalam situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh Yeremia, maka datanglah firman Tuhan kepada dia. Artinya ada perhatian Tuhan, ada kepedulian Tuhan, ada rencana Tuhan yang dinyatakan kepada dia. Tetapi sebelum pesan-pesannya disampaikan, firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan yang berbicara kepada Yeremia adalah Tuhan yang berkuasa, yang menjadikan bumi, yang membentuknya dan menegakkannya. Lalu kemudian setelah itu saudara, di ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau.
Jadi kepada Yeremia ditegaskan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Dan di ayat 2 sebelumnya dikatakan bahwa dia adalah Allah yang menjadikan bumi, membentuknya dan menegakkannya. Dan kalau Yeremia berseru kepada dia, dia menjamin bahwa dia akan menjawab Yeremia. Allah yang berkuasa, Allah yang menjadikan bumi, Allah yang menegakkan bumi. Kalau kamu berseru kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Artinya apa, saudara? Bahwa apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, semustahil apapun itu, bahwa Allah sanggup mengerjakan, Allah sanggup mengubahkan kalau Yeremia berseru kepada dia. Itu yang ditegaskan firman Tuhan di sini, saudara. Dan hari ini yang saya rindu kita terapkan, aplikasikan, renungkan dalam kehidupan kita adalah bahwa apapun kondisi saudara saat ini, Tuhan tidak mengabaikan saudara. Sama seperti Yeremia ketika dia mengalami satu kondisi, dia sedang terkurung, tetapi Tuhan mempedulikan. Tuhan datang, Tuhan berfirman kepada dia, Tuhan menyatakan dirinya kepada dia. Hari ini saya juga menegaskan bahwa apapun keadaan saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Allah peduli, Allah memperhatikan, dan Tuhan mau menyatakan dirinya kepada saudara. Tuhan mau menyatakan kuasa kedahsyatannya dalam kehidupan saudara. Dan sama seperti kepada Yeremia, hari ini firman Allah menegaskan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan bumi, membentuknya dan menegakkannya. Artinya bahwa dia adalah yang berkuasa. Kalau bumi pun dia yang ciptakan, apa yang mustahil bagi dia? Apa yang terlalu sulit bagi dia? Apakah saudara mengalami masalah yang menurut saudara begitu mustahil saat ini? Adakah yang sulit bagi Tuhan kalau bumi pun dia yang ciptakan? Adakah terlalu sulit dia campur tangan atas masalah saudara? Allah menegaskan di ayat yang ketiga, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Apapun masalah, apapun persoalannya, apapun problemnya, apapun kesulitannya, masalahnya kita berseru kepada Tuhan atau tidak. Karena kalau kita berseru kepada dia, dengar, dia Allah yang menciptakan bumi, membentuk dan menegakkannya. Dan kalau kita berseru kepada dia, dia akan menjawab kita. Mungkin saat ini di tengah keluarga saudara, dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, ada masalah yang begitu sulit, ada masalah yang begitu besar. Hari ini Tuhan menyatakan diri kepada saudara, ini aku, Allahmu yang menciptakan bumi, membentuk dan menegakkannya. Bagianmu adalah berseru kepadaku, kata Tuhan. Dan kalau kamu berseru kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau. Di mana dia Allah yang menjadikan bumi, tidak ada yang mustahil bagi dia, dan dialah yang akan menjawab saudara ketika saudara berseru kepada dia dalam masalah, persoalan, beban berat, problem dalam bisnis saudara, problem dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara. Apapun itu, berserulah kepada Tuhan, maka dia Allah yang berkuasa, yang tiada yang mustahil bagi dia, akan melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari hidup berseru kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Mungkin saudara berkata bahwa saudara sudah berseru kepada dia, saudara sudah berdoa, bahkan sudah sekian lama saudara berdoa kepada dia. Tetap berseru saudara. Tetap berseru, akan tiba waktunya Tuhan akan menyatakan perkara besar. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Bahkan dikatakan ayat yang ketiga saudara, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Jadi yang pertama, kalau kita hidup berseru kepada dia, maka dia akan menjawab kita. Dan yang kedua yang akan dia lakukan adalah akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi dia menegaskan bahwa dia akan menyatakan hal-hal yang besar, perkara besar. Dia akan menjawab kita, dan dia akan menyatakan, mewujudkan, melakukan perkara besar. Bahkan dikatakan akan menyatakan hal-hal yang tidak terpahami dan yang tidak kau ketahui. Artinya apa saudara? Bahwa di saat itu ada hal yang Yeremia tidak paham,
tidak mengerti akan kondisi yang dia alami, keadaan yang dia alami. Tetapi firman Tuhan berkata, terhadap apa yang tidak kau paham saat ini, kalau engkau berseru, aku akan menyatakan perkara besar, dan aku akan menyatakan apa yang tidak kau pahami dan tidak kau ketahui. Dan saat ini saudara, mungkin di dalam kehidupan saudara ada hal-hal yang saudara bingung, ada hal-hal yang saudara tidak mengerti. Tetapi dengar, Allah akan menyatakan perkara besar, dan apa yang saudara tidak mengerti hari ini, Allah akan menyatakannya kepada saudara kalau saudara hidup berseru kepada Allah pencipta langit dan bumi. Apa yang saudara tidak pahami hari ini, dia akan nyatakan. Bahkan perkara besar akan dia kerjakan melalui apa yang saudara dan saya tidak pahami hari ini. Mungkin saudara tidak mengerti dan tidak paham dengan kondisi yang saudara alami. Kok bisa? Dengan masalah, persoalan yang saudara alami, kok bisa? Saya sebagai anak Tuhan, dan mungkin saudara adalah pelayan dan sebagainya. Kok saya sebagai pelayan Tuhan, kok bisa begini? Kok bisa terjadi begini? Tetapi dengar, kalau saudara tetap hidup berseru kepada Tuhan, apa yang saudara tidak pahami hari ini, Allah sanggup lakukan dan wujudkan itu dalam kehidupan saudara. Saudara, dalam melayani Tuhan, saya melihat bahwa lebih dari apa yang kupikirkan. Artinya apa? Apa yang dulu tidak kupahami, hari ini Tuhan wujudkan. Hari ini Tuhan nyatakan di hadapanku, sehingga bagiku firman Tuhan ini iya dan amin. Bahwa ketika aku berseru kepada Dia, hal yang tidak kupahami, dulu aku belum paham, tapi hari ini Dia wujudkan. Bahkan terkadang saudara, ketika kita berseru kepada Dia, ketika kita memohon kepada Dia, Dia menjawab kita, tetapi tidak seperti yang kita inginkan. Jawaban itu tidak seperti yang kita mau, tidak seperti yang kita inginkan. Dan mungkin ketika kita terima jawaban itu, kita tidak mengerti, kok bisa aku minta A, Tuhan kasih B. Saya pernah mengalami itu saudara. Saya meminta sesuatu kepada Tuhan dan saya mau jawaban dari Tuhan itu adalah yang begini, 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 dan begini. Tetapi kemudian Tuhan berikan, ini bicara tentang lokasi, Tuhan berikan lokasi yang pada waktu itu saya tidak menginginkannya, dan aku tidak paham kenapa Tuhan berikan lokasi seperti ini. Tetapi pada akhirnya saudara, seiring waktu berjalan, hari ini kalau aku merenungkan, kepalaku terus mengangguk. Oh, ternyata ini yang direncanakan oleh Tuhan. Ternyata ini yang Tuhan mau. Apa yang dulu aku tidak paham, hari ini Dia nyatakan. Demikian juga hari ini saudara. Apa yang hari ini saudara tidak paham, ke depan saudara akan melihat perkara besar, dan saudara akan melihat Tuhan menyatakan kepada saudara, dan pada saat itu saudara akan mengangguk. Luar biasa Tuhan. Dan itu akan Tuhan kerjakan ketika kita hidup berseru kepada Dia saudara. Jadi hari ini sama seperti kepada Yeremia, dalam situasi kondisi yang berat dalam kehidupan Yeremia, Tuhan datang, Tuhan menyatakan diri, dan Dia berkata, aku Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dan kemudian Dia berkata, apabila kamu berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan menyatakan perkara besar dalam hidupmu, dan akan menyatakan apa yang tidak kau mengerti hari ini. Demikian juga dalam hidup kita saudara, apapun kondisi yang saudara alami saat ini, Allah tidak mengabaikan saudara. Allah mau menyatakan diri kepada saudara, dan Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia mau saudara hidup berseru kepada Dia, dan kalau saudara hidup berseru kepada Dia, Dia akan jawab saudara, dan Dia akan menyatakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara hari ini, mari renungkan benar firman Tuhan ini, terapkan dalam hidup saudara. Hiduplah berseru kepada Tuhan di sepanjang kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara, firman Tuhan ini menguatkan saudara, firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara dalam saudara melaksanakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati saudara. Haleluya.
Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka.
dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh
di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapak yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit, dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara,
Hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.